Stadion Siliwangi ini, Bu? Ya, biasanya seorang pelatih akan melakukan pergantian pemain seandainya dia melihat bahwa ada kinerja pemainnya yang tidak optimal. Tapi kita lihat stok pemain di kubu Persib hanya tersisa di pemain lapangan hanya 3, 2 kiper dan 4 pemain, dan itu pun 2 diantaranya pemain belakang. Jadi sangat sulit buat akan Yuri itu melakukan pergantian. Namun yang bisa ia lakukan adalah mengoptimalkan atau mengingatkan Diki Firasat dan juga Nova apa yang harus dilakukan di babak kedua nanti. Di babak pertama saya melihat bahwa penampilan dari para pemain belakang kesebelasan Persijap bermain sangat baik, bermain sangat disiplin dan tentunya menyulitkan para pemain Persib Bandung. Apakah ada perubahan di babak kedua nanti? Ya, saya pikir Yudi Suharita hanya menekankan satu hal pada pemainnya, tampil seperti apa yang ia lakukan di babak pertama. Itu saya pikir sudah sangat-sangat cukup. Ya. Baiklah, Bung Sigit Nugroho dan juga pecinta Bola TV dimanapun Anda berada, inilah wasit M. Sueb yang akan segera memimpin jalannya pertandingan babak kedua. Persib Bandung berhadapan dengan Persijap Jepara di babak 32 besar Copa Indonesia 2007. Second leg, di mana di first leg kedua kesebelasan bermain imbang tanpa gol 0-0. Inilah Ridwan Barkowi dan juga Diki Firasat, dua pemain depan kesebelasan Persib Bandung. Saat lagi akan dilakukan kick off pertandingan babak kedua. Diki Firasat dan juga Ridwan Barkowi menjadi pilihan utama Arcan Yuri setelah Beckham Menga dan juga Zainal Arif di lini depan tidak bisa memperkuat Persib Bandung pada malam hari ini. Nova Arianto langsung menekan Lorenzo Cabanyas, kurang cermat, jatuh di kaki Doni Siregar. Kali ini Salim Ali terus 0-0 langsung dari Stadion Siliwangi di Kota Bandung. Coba dikejar oleh Ridwan Barkowi, mudah saja dipatahkan oleh Evaldo Silva. Inilah Ridwan Barkowi, pemain asal Maroko. Kali ini Salim Ali terus kerjasama, masih Salim Ali terus dipatahkan saja dengan sundulan kepala tadi oleh Evaldo Silva. Sebuah percobaan yang sangat baik. Luar biasa ini anak-anak Persib kan melakukan tekanan justru pada saat lawan sedang tidak berkonsentrasi. Saya pikir ini kesalahan yang sangat fatal karena biasanya banyak sekali gol-gol tercipta pada saat-saat seperti ini. Pertandingan baru saja dimulai. Tendangan penjuru Salim Ali terus terjadi di depan gawang. Oh, satu penyelamatan kembali dilakukan oleh anak-anak Jepara. Terlihat raut muka yang sangat tegang Arcan Yuri menyaksikan hasil sementara ini. Masih tendangan penjuru bagi Persib Bandung. Kali ini Lorenzo Cabanyas telah dilakukan, angkat ke kotak penalti. Dihalau saja oleh Kasyadi, hanya menghasilkan sebuah lemparan ke dalam bagi Persib Bandung. Inilah Eko Prasetyo. Tampaknya Anton Hermawan yang melakukan atau membuang bola. Gila Angga. Oh, bola menyentuh kaki dari Patricio Jimenez. Inilah Muhammad Fahrudin, pemain berusia 24 tahun. Tekanan Cucu Hidayat jatuh di kaki Eko Prasetyo. Amarildo, masih Amarildo. Tidak ada kawan di sana. Baik sekali. Oh, satu percobaan tadi dilakukan oleh Fahrudin. Bola lebih dekat kepada penjaga gawang Tema Mursadat. Masih 0-0. Kali ini tekanan dari Persib Bandung. Diki Firasat tidak berhasil melewati Kasyadi, kapten kesebelasan dari Persijap Jepara. Inilah Kasyadi. Salim Ali terus. Persib Bandung melakukan tekanan. Angkat ke kotak penalti. Tidak ada kawan di sana, kurang cermat. Apa yang dilakukan oleh Salim Ali terus, maksudnya tadi kepada Barkowi. Kali ini tendangan gawang dihadapi oleh Vanca Haryanto. Masih 0-0, babak 32 besar Copa Indonesia 2007. Tuan rumah Persib Bandung berhadapan dengan Persijap Jepara di first leg di Kota Jepara. Persijap mampu menahan Persib Bandung dengan skor 0-0. Tentunya malam hari ini menjadi penentuan bagi kedua kesebelasan. M. Fahrudin melebar ke kanan, ada Paitun Tiapma langsung ke depan.
Buang saja oleh Nova Arianto. Kali ini bola dikuasai oleh Lorenzo Cabanyas. Langsung ke depan, yang dituju adalah Ridwan Barkowi. Persib Bandung kali ini angkat kotak penalti. Oh, satu tekanan dihalau saja. Masih membentur salah seorang pemain Persib Bandung. Kesalahan tadi dilakukan oleh Panca Arianto, Bung Sigit. Ya, dan kita lihat bagaimana cepatnya serbuan dari anak-anak Persib ketika bola dihalau pun masih bisa kembali ke gawang Persijap. Salim Ali terus baik sekali. Tekanan Persib Bandung. Kembali hanya menghasilkan sebuah tendangan penjuru adalah Diki Firasat. Ya, Diki Firasat adalah pemain cadangan yang kini naik sebagai starter, dan ada satu kelebihan dari Diki Firasat adalah pemain ini termasuk sebagai pemain yang syarat keberuntungan, lucky player. Berkali-kali tampil sebagai pemain cadangan atau pemain pengganti di babak kedua dan mencetak gol, dan kini ia dimainkan sebagai seorang starter. Mungkin lebih bersinar sebagai super sub. Ya, Lempar ke dalam kali ini Suwita Patah, kapten kesebelasan. Oh, Gilang Angga. Inilah Lorenzo Cabanyas, Ridwan Barkowi. Lempar ke dalam kali ini bagi Persib Bandung. Masih 0-0, bola dihadapi oleh Gilang Angga. Bagi Anda yang baru bergabung, inilah siaran langsung LaTV Sport langsung dari Kota Bandung, tepatnya di Stadion Siliwangi. Dibuang oleh Paitun Tiapma, jatuh di kaki Suwita Patah. Salim Ali Idrus kali ini. Salim Ali Idrus, sebuah tendangan spekulasi tadi dilakukan oleh Salim Ali Idrus. tidak salah juga karena ia memiliki ruang tembak cukup dan juga ayunan yang cukup tepat. Sayang sekali tendangannya masih jauh dari harapan. Ahmad Bahtiar, pemain Persijap Jepara, dipersiapkan oleh Yudi Suryata. Di first leg pemain yang satu ini juga diturunkan sebagai pemain pengganti dan menurut saya kinerja cukup bagus. Banyak sekali melakukan tekanan meskipun ia dimainkan sebagai seorang gelandang. Tapi serangan dari Persijap begitu menggebu dengan hadirnya Ahmad Bahtiar. Tendangan bebas bagi Persib Bandung. Pelan saja dilakukan. Nova Arianto kali ini kerjasama Nova dengan Cucu Hidayat. Dibuang saja oleh Kasyadi. Masih aman gawang Persijap sejauh ini. Bola dikuasai oleh Tema Mursadat. Ada Bayu Suta, Suwita Patah. Lebar ke kanan, Nova Arianto di sana masih mencari rekannya. Ridwan Barkowi terlepas, bukan pelanggaran. Ridwan Barkowi kurang cermat. Ridwan Barkowi tadi maksudnya kepada Lorenzo Cabanyas. Pelanggaran kali ini terjadi. Pergantian pemain dari Persijap Jepara. Pergantian pemain Komang Atnyana tampaknya tidak berfungsi dengan baik dalam skema permainan Yudi Suryata. Digantikan oleh Ahmad Bahtiar. 8 Bahtiar. Bagaimana Anda mencermati pergantian Komang Atnyana dengan Ahmad Bahtiar, Bung Ya, Sigit? kalau kita lihat bagaimana penampilan Komang memang kurang bersinar dibanding pada penampilan Komang di first leg. Dan kita lihat masuknya Bahtiar adalah sebuah keberanian dari pelatih Yudi Suryata. Saya pikir Yudi tidak hanya ingin mencari hasil imbang di pertandingan ini, tapi juga kemenangan. Dan mereka rasa-rasanya sudah mulai mencium bahwa mereka memiliki peluang untuk mengalahkan Persib di kandang sendiri. Ahmad Bahtiar, pemain berusia 20 tahun, adalah binaan dari Persijap Junior. Tentunya sebuah pembinaan yang sangat baik bagi klub asal Jepara ini. Bola coba dikejar oleh Diki Firasat. Duel dengan Evaldo Silva. Bola meninggalkan lapangan pertandingan. Inilah Evaldo Silva, pemain asal Brasil, berusia 32 tahun. Datang inilah Bahtiar, pemain yang baru saja masuk. Berduel tadi dengan Suwita Patah, kapten kesebelasan. Suwita Patah pernah bermain bagi PSS Sleman dan juga PSIS Semarang sebelum kembali kepada Persib Bandung. Telah dilakukan Doni Siregar, yang dituju adalah Muhammad Fakhrudin. Meninggalkan lapangan pertandingan, lempar ke dalam bagi Persijap Jepara. Inilah Doni Siregar. Bola dihadapi oleh Paitun Tiapma. Ada Bahtiar di sana. Pada Bahtiar kali ini masih Ahmad Bahtiar.
Baik sekali Ahmad Bahtiar. Oh, terlalu lama memainkan bola. Kali datang Anton Hermawan bersama dengan Doni Siregar, Paitun Tiapma. Baik sekali, angkat kotak penalti. Oh, berbahaya bagi Persib Bandung. Shooting, oh, masih di atas penjaga gawang Tema Mursadat. Sebuah set piece yang sangat baik. Ya, dan luar biasa kita lihat di situ tadi hanya ada satu pemain Persib yang mengawal pemain Persijap, sementara ada dua pemain Persijap yang berdiri bebas. Ini sebuah koordinasi pertahanan yang sudah mulai amburadul dari anak-anak Bandung. Terlihat jelas bahwa kesalahan di babak pertama tampaknya dilakukan kembali oleh Nova Arianto yang terlambat menutup pergerakan dari Anton Hermawan. Ya, dan saya pikir ini juga kesalahan kolektif karena selain Nova saya juga melihat kontribusi dari pemain lain yang tidak melihat pergerakan atau keberadaan para pemain tim tamu. Sejauh ini kedua kesebelasan bermain sangat berimbang dari lini per lini. Dan tentunya pertandingan sangat menarik karena akan menentukan siapakah tim ke-9 yang akan lolos ke babak 16 besar dari Copa Indonesia 2007. Masih 0-0, agregat 0-0. Tentunya masih terbuka bagi kedua kesebelasan untuk dapat lolos ke babak berikutnya. Kali ini datang serangan Gilang Angga. Inilah Gilang Angga tidak berhasil tadi. Inilah lapangan pertandingan masih dari Stadion Siliwangi di Kota Bandung. Inilah Gilang Angga, pemain yang pernah merumput bagi Persikap Kabupaten Bandung. Saat ini menjadi pilar di kubu Persib Bandung. Anton Hermawan, M. Fahrudin, Amarildo de Sousa, kurang cermat kali ini. Jatuh di kaki Nova Arianto. Datang lagi Suwita Pata, Cucu Hidayat, Salim Alidrus. Serangan dari Persib Bandung bersama dengan Diki Firasat. Masih Diki Firasat kembali ke tengah. Di sana ada Cucu Hidayat. Gilang Angga kali ini, baik sekali Gilang Angga. Mudah saja dipotong oleh Anton Hermawan. Datang lagi serangan Maung Bandung, Persib Bandung, Nova Arianto kerjasama dengan Gilang Angga. Terpaksa dijatuhkan oleh Danan Puspito. Pelanggaran bagi Persib Bandung. Inilah Arcan Yuri, pelatih yang langsung memberikan kontribusi yang sangat signifikan kepada tim Persib Bandung. Dengan materi pemain yang baik saat ini, tentunya Persib Bandung dijagokan menjadi juara Copa Indonesia tahun 2007. Bola dihadapi oleh Lorenzo Cabanyas. 5 pemain Persib Bandung ada dalam kotak penalti. Telah dilakukan sundulan kepala. Oh, kembali Diki Firasat salah mengantisipasi datangnya bola. Ya, rasanya memang sedikit penempatan posisi yang mungkin kurang beruntung karena tadi bola sebelumnya sudah sempat menyentuh kepala dari pemain Persijap. Tendangan penjuru Panca Haryanto. Penjaga gawang asal Persijap Jepara Salim Alidrus telah dilakukan. Lorenzo Cabanyas di sana, sundulan kepala yang masih terlalu lemah dan arahnya pun belum bayangkan gawang Panca Haryanto. Inilah Lorenzo Cabanyas, pemain tengah yang diharapkan menjadi motor serangan dari Persib Bandung. Jatuh di kaki Nova Arianto, kurang cermat. Tidak ada pressing ketat. Oh, Amarildo de Sousa kali ini serangan berbahaya. Ahmad Bahtiar, mudah saja Patricio Jimenez. Hampir saja terlalu terbuka pertahanan dari Persib Bandung kali ini. Ya, dan begitu mudah sekali mereka dilewati oleh para pemain Persijap. Dan penempatan pemain di posnya masing-masing saya pikir sudah mulai berantakan. Saya pikir trio Nova Arianto, Patricio Jimenez dan juga Bayu Suta tampil jauh di bawah formnya. Kurang cermat umpan dari Suwita Pata tadi. Anton Hermawan lebih berkonsentrasi dalam pertahanan di babak kedua ini. Dengan masuknya Ahmad Bahtiar, kembali mudah saja kali ini Amarildo de Sousa masih mencari rekannya. Persijap Jepara menekan Persib Bandung. Oh, kurang cermat. Bola jatuh di kaki. Kembali kesalahan dilakukan oleh Patricio Jimenez. Tapi kali ini bola jatuh di kaki Lorenzo Cabanyas. Barkowi, masih Ridwan Barkowi. Bebas Diki Firasat. Sebuah peluang Persib Bandung untuk kesekian kalinya. Diki Firasat belum berhasil memanfaatkan peluang sangat baik sekali. Ya, mungkin inilah satu-satunya peluang Persib yang paling
paling memungkinkan untuk terjadi gol ya, sebuah tandukan dari Diki Firasat jatuh persis di pelukan Fanja Haryanto. Arahnya sayang sekali masih terlalu di tengah dan mudah saja bagi Fanja Haryanto. Belum berubah kedudukan sementara 0-0. Persib Bandung kali ini tendangan bebas, terlihat kurang puas tadi Salim Alidrus. Menarik pertandingan memasuki menit ke-59. Salah seorang pemain Persib Bandung tampaknya Ridwan Barkowi kembali harus jatuh bangun dalam pertandingan yang sangat penting pada malam hari ini. Persib Bandung berhadapan dengan Persijap Jepara. Dan kita lihat bagaimana tadi paha dari Barkowi memerah. Terkena pul. Ya, Inilah Fanja Haryanto yang sejauh ini bermain sangat baik. Tidak mau kalah dengan penampilan Tema Mursadat ataupun penjaga gawang Danang Wiatmoko di leg pertama. Bola dikuasai oleh dua orang pemain. Ada Cucu Hidayat dan juga Ridwan Barkowi. Siapakah yang akan menjadi eksekutor bagi Persib Bandung? Nampaknya Ridwan Barkowi. Telah dilakukan. Membentur salah seorang pemain belakang Ahmad Bahtiar tadi. Masih Ridwan Barkowi. Keeping bola yang sangat baik, skill yang sangat baik dimiliki oleh Ridwan Barkowi. Kembali mencoba memperlihatkan luka yang ada di pahanya. Kartu kuning diberikan oleh wasit M. Sueb. Kartu kuning ketiga bagi Persijap Jepara. Masih dapat dikejar oleh Lorenzo Cabanyas. Masih Lorenzo Cabanyas. Mudah dibuang oleh Evaldo Silva. Usikit dari pengamatan Anda. Masuk ke menit ke-60, tampaknya Persib Bandung sulit untuk dapat menembus pertahanan berlapis yang dimiliki oleh Persijap Jepara. ya, dan mereka tampaknya sudah mulai sedikit kehabisan akal, tetapi kita lihat bagaimana Lorenzo Cabanyas belum berputus asa dan masih banyak melakukan tekanan. Demikian pula dengan Barkowi. Baik Masih sekali. ada peluang. Kali ini Salim Alidrus membantu pertahanan, memotong bola tadi. Lorenzo Cabanyas. Oh. Bola liar. Jatuh di kaki Patricio Jimenez, pemain asal Chili. Baik sekali, Dadan Puspito memotong arah bola. Maksudnya tadi kepada Gilang Angga. Terkena salah seorang kameramen Latih Sport. Mendapatkan sorakan dari para supporter, Bu. Oh, sundulan kepala tipis saja tadi di atas penjaga gawang Fanja Haryanto. Kali ini Nova Arianto. Dan seperti kita ketahui bahwa Nova Arianto adalah salah satu penyundul bola yang sangat baik. Salah satu golnya adalah ketika mengandaskan Persik Kendal, sebuah tandukan yang luar biasa dari Nova. Meskipun di pertandingan ini dia banyak melakukan kesalahan. Terlalu banyak membantu penyerangan tentunya Nova Arianto. Bola jatuh di kaki Anton Hermawan. Persijap Jepara kali ini melalui kaki M. Fahrudin. Tidak ada kawan di sana. Lemparan ke dalam bagi Persib Bandung. Masih 0-0 dari Stadion Siliwangi di Kota Bandung. Indonesia 1 dalam Copa Indonesia. Anda sedang menyaksikan pertandingan Copa Indonesia babak 32 besar. Tuan rumah Persib Bandung menjamu tamunya Persijap Jepara. Nova Arianto melebar ke kanan. Di sana ada Gilang Angga. Masih Gilang Angga mencari rekannya. Kurang cermat, masih dapat digapai oleh Suwita Pata. Ada Salim Alidrus kerjasama dengan Diki Firasat. Kali ini Persib Bandung masih Diki Firasat. Dua orang pemain ada di sana. Salim Alidrus mudah dibaca oleh Evaldo Silva. Datang lagi Diki Firasat. Shooting Diki. Oh, tipis saja. Masih menyamping di kiri penjaga gawang Fanja Haryanto. Percobaan dilakukan oleh Diki Firasat. Ya, dan rasa-rasanya Diki sudah mulai membaik dibanding penampilannya di babak pertama tadi. Paling tidak dia bisa melakukan umpan, tandukan, dan kini tendangan yang nyaris saja menjebol gawang tim tamu. Dewi Fortuna belum berpihak pada Persib Bandung. Masih 0-0. Fanja Haryanto kali ini tendangan gawang bagi Persijap Jepara. Mudah saja dipotong tadi oleh Evaldo Silva. Kali ini datang Gilang Angga, Lorenzo Cabanyas. Disapu saja oleh Eko Prasetyo. Lemparan ke dalam bagi Persib Bandung.
Terlihat sedikit protes tadi kapten kesebelasan Kasyadi. Kurang cermat, salah pengertian M. Fahrudin kali ini. Handsball Suwita Pata. Jangan lupa untuk terus mengirimkan SMS sebanyak-banyaknya untuk dapat mengikuti kuis SMS Kopa Indonesia. Ketik Kopa, spasi nama Anda dan kirimkan ke 7669. Berhadiah Rp500.000 di akhir pertandingan nanti. Inilah Alenatore pelatih Yudi Suryata, pelatih yang pernah memimpin atau melatih 3 tim PSS Sleman, Persipura dan Persigo. Inilah Arcan Iori, tidak berhenti menghisap rokoknya, Bu. Kali ini tekanan Persijap Jepara. Dadan Puspito mudah saja dipotong oleh Gilang Angga. Suwita Pata pada Lorenzo Cabanyas. Cucu Hidayat, Diki Firasat kembali kepada Cucu Hidayat. Ridwan Barkowi, Salim Ali terus. Cucu Hidayat pada Lorenzo Cabanyas, mudah saja dipotong oleh Amarildo de Sousa. Pelanggaran Lorenzo Cabanyas. Ya, sejauh ini dengan tidak adanya Eka Ramdhani, tampaknya Lorenzo Cabanyas bermain sendiri sebagai gelandang yang lebih berkonsentrasi pada penyerangan. Ya, saya pikir bekerja ekstra keras karena dia tidak hanya berfungsi sebagai seorang penyuplai tapi juga sekaligus pemain yang diharapkan mencetak gol dari second line. Baik sekali permainan dari Patricio Jimenez pada Bayu Suta. Salah umpan Bayu Suta. Datang serangan dari Persijap Jepara, Paitun Tiapma bersama dengan M. Fahrudin pada Amarildo de Sousa. Kali ini tekanan Persijap Jepara, shooting membentur Nova Arianto. Masih belum membahayakan gawang Tema Mursadat. Patricio Jimenez. Serangan kali ini Persib Bandung melalui kaki Suwita Pata. Lorenzo Cabanyas, masih Lorenzo Cabanyas angkat ke kotak penalti. Terlalu deras umpan dari Cabanyas, lebih dekat pada penjaga gawang Fajar Haryanto. Ada pemain baru yang dimiliki oleh Persijap Jepara, yaitu Komang Atnyana, kemudian Catur dan juga Udensi Christopher. Nama terakhir adalah seorang striker yang belum dapat diturunkan di ajang Kopa ini, Mo. Ya, karena belum mendapat legalisasi dari BLI. Sedangkan pemain yang absen di kubu Persib Bandung, Zainal Arif, Eka Ramdhani yang harus mengikuti pelatnas dari Timnas Indonesia Piala Asia, Beka Menga dan juga Erik Setiawan. Tersisa hanya 5 pemain yang ada di bangku cadangan Persib Bandung dan 2 diantaranya adalah penjaga gawang. Tekanan bola lebih dekat kepada Patricio Jimenez, dibuang saja. Ada Nova Arianto di sana. Oh, benturan tadi dengan Anton Hermawan. Tindakan fair play dilakukan oleh kedua pemain ini. Kali ini datang tekanan Persib Bandung melalui kaki Cucu Hidayat, melebar ke kanan, terlalu jauh untuk dapat dikejar oleh Salim Ali terus. Ya, mungkin idenya cukup bagus memindahkan bola yang terlampau crowded di sebelah kanan dengan memindahkan ke sektor kiri, tapi passingnya masih terlampau deras. Pecinta bola TV, saya mengingatkan kepada Anda, ya, terlihat bahwa lemparan botol air mineral pun sudah terjadi di Stadion Siliwangi. Ya, saya pikir ini tidak perlu dilakukan karena tidak berpengaruh apa-apa dukungannya terhadap Persib. Justru sebaliknya bisa memancing dari Komisi Disiplin untuk menjatuhkan hukuman. Pecinta bola TV, kembali saya mengingatkan kepada Anda untuk tidak melewatkan pertandingan lain dari Copa Indonesia 2007. Esok di Antv, pertandingan second leg PSIS Semarang berhadapan dengan Persija Jakarta pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. Dan juga jangan Anda lewatkan highlights dari Copa Indonesia
Tiap hari Rabu malam pukul 23 waktu Indonesia bagian Barat. Inilah Paitun Tiapma. Baik sekali Kasyadi untuk kesekian kalinya mengamankan daerah pertahanan Persijap Jepara. Dan jangan lupa untuk mengetik SMS Kopas pasti nama Anda dan kirimkan ke 7669. Rp500.000 menanti Anda di akhir pertandingan nanti. Amarildo de Souza kerjasama dengan M. Fahrudin. Salah pengertian dengan Ahmad Bahtiar. Persib Bandung kali ini. Lorenzo Cabanyas dimainkan dengan ketat. Pressing yang sangat ketat dilakukan oleh Persijap Jepara. Oh, kesalahan dilakukan oleh Suwita Pata. Salah kontrol bola tadi. Umpan dari Lorenzo Cabanyas. Suwita Pata, pemain yang sangat senior, 33 tahun. Ada kemungkinan salah dalam melakukan kontrol adalah karena staminanya sudah mulai merosot, tapi ada alasan teknis lainnya. Novarianto pada Gilang Angga, mulai sedikit berkurang tekanan dilakukan oleh Persib Bandung. Tempo permainan pun sedikit demi sedikit mulai lambat. Iya. Oh, salah tadi Cucu Hidayat kali ini. Masih jatuh di kaki Diki Firasat. Kerjasama dengan Cucu Hidayat. Masih Cucu mencari rekannya. Kerjasama dengan Gilang Angga. Mudah saja dipotong oleh Kasyadi. Hampir semua pemain Persijap ada di barisan pertahanan. Kali ini M. Fahrudin, cepat sekali serangan balik dari Persijap Jepara. Oh, sebuah tackling dari belakang Salim Ali Idrus. Sangat berbahaya. Apa akan dilakukan oleh wasit M. Sueb? Ya, kartu kuning diberikan oleh wasit M. Sueb kepada Salim Ali Idrus. Ya, sebuah tanggung jawab yang sangat besar dari Salim karena dia merasa bahwa lawan sangat berbahaya karena melakukan tekanan justru pada saat konsentrasi lini pertahanan sedikit menurun. Namun risiko yang diambil memang terlampau besar. Kartu kuning buat Salim Ali Idrus. Kartu kuning kedua bagi pemain Persib Bandung. Setelah tadi Bayu Suta di babak pertama, kali ini Salim Ali Idrus. Inilah pelatih Yudi Suryata memberikan tampaknya ketegangan ada di raut muka seorang Yudi Suryata. Inilah Tema Mursadat 0-0, peluang bagi Persijap Jepara. Bola dihadapi oleh Evaldo Silva. Evaldo Silva membentur salah seorang pemain Persib Bandung. Shooting keras mudah kali ini bagi Tema Mursadat. Belum merubah kedudukan, belum membahayakan gawang Persib Bandung. Inilah Doni Siregar yang melakukan syuting tadi. Doni Siregar. Baik sekali. Paitun Tiapma pada Kasyadi. Langsung saja dibuang oleh Kasyadi. Jatuh di kepala Novarianto. Tekanan Persib Bandung. Salah umpan. Memainkan bola. Persijap Jepara sejauh ini tampil sangat baik di kandang Maung Bandung. Persib Bandung. Amarildo da Silva dipotong dengan baik oleh Patricio Jimenez. Masuknya Patricio Jimenez tentunya memperkuat lini belakang kesebelasan Persib Bandung. Eko Prasetyo kurang cermat, bola jatuh di kaki Gilang Angga. Kali ini Ridwan Markowi. Peluang dari Persib Bandung mudah saja diblok. Tendangan dari Ridwan Markowi. Pertahanan yang sangat ketat dilakukan oleh anak-anak Persijap Jepara. Bukan pelanggaran. Anton Hermawan kurang cermat, berbahaya kali ini. M. Fahrudin, satu peluang Persijap Jepara. Baik sekali Bayu Suta kali ini menyelamatkan pertahanan dari Persib Bandung. Sedikit kocar-kacir lini pertahanan dan sebuah keputusan yang sangat berisiko dari Bayu Suta, tapi kita tidak bisa menyalahkan karena memang inilah satu pemain terakhir dari Persijap yang terlampau dekat dengan kotak penalti Persib Bandung. Tackling yang sangat persis sekali menurut saya, Bung. Satu keputusan dilakukan oleh Bayu Suta. Tegang sekali kedua pelatih. Kali ini terlihat Yudi Suryata. Anton Hermawan angkat kotak penalti. Sundulan kepala tadi dilakukan oleh Kasyadi. Masih belum membahayakan gawang Tema Mursadat. Satu umpan langsung tadi jatuh di kaki Dadan Puspito. Satu keadaan yang sangat berbahaya tentunya bagi Persib Bandung. Oh,
Anton Hermawan. Amarildo de Sousa. Masih Amarildo de Sousa. Pelanggaran diberikan oleh wasit MSUF. Tersisa 16 menit lagi. Waktu normal inilah Nova Arianto, pemain yang transfer dari Persebaya Surabaya. Ternyata kecewa dengan keputusan wasit karena sudah lewat beberapa detik, namun otoritas memang dimiliki oleh seorang wasit. Dia berusaha mengulur-ulur waktu dengan menempatkan bola tidak pada tempatnya. Kartu kuning, saya pikir sangat tepat sekali. Wasit Sueb sangat tegas tanpa pandang bulu. Sudah 4 kartu kuning dikantongi oleh anak-anak Persijap, sementara Persib mengantongi 3 kartu kuning. Aitun masih menguasai bola. Umpan panjang entah kepada siapa. Patricio Jimenez memberikan bola pada Salim. Oh, sebuah pelanggaran ringan sebenarnya tadi dilakukan oleh anak Persijap. Nyaris saja Lorenzo Gabanyas memanfaatkan umpan dari Sony Kurniawan. Sayang sekali sundulannya masih melenceng beberapa senti dari gawang Panci Haryanto. Iya, sedikit saja. Dewi Fortuna tampaknya masih belum berpihak kepada tim Maung Bandung. Salim. Ya, berulang kali Evaldo Silva melakukan pelanggaran. Kali ini kepada Ridwan Barkawi yang berulang kali pula memamerkan lukanya di paha sebelah kiri. Tampaknya perih sekali karena sempat terlihat tadi lukanya memerah. Koordinasi dilakukan oleh Vance. Kita Patah dan juga Kabanyas sudah menghadapi bola. Siapa yang akan mengeksekusi? Ya. Salim tampaknya. Oh, sedikit nyamping. Buah tendangan langsung dari Salim Malidrus, mantan pemain Persikota dan juga Pelita. Biarkan tadi meskipun sempat melakukan gerakan, ya, berusaha mengulur-ulur waktu. Biasanya untuk kasus seperti ini wasit akan memberikan teguran. Jika masih diulangi maka akan mendapat kartu kuning. Evaldo Silva jauh ke depan, jatuh ke kaki anak Persib. Ya, kali ini serangan balik dari Fakhrudin baru saja menguasai bola langsung diserobot. Tersisa 2 menit lagi perpanjangan waktu di pertama ini. Masih 0-0, Persib Bandung 0, Persijap Jepara 0. Pertandingan langsung dari Stadion Siliwangi di Kota Bandung. Masih kesulitan para pemain Persib untuk dapat menembus pertahanan yang sangat berlapis yang dimiliki oleh Persijap Jepara. Ridwan Barkawi mendapatkan pengawalan ketat bergantian dari
Paiton Tiapma maupun Bambang Sulistyo. Evaldo Silva, pemain asal Brasil. 3 musim memperkuat Persijap Jepara. Coba dikejar oleh Ibrahim Ibnu. Terlalu deras tadi. Lemparan ke dalam bagi Persib Bandung. Tersisa 1 menit waktu normal di perpanjangan pertama kali ini. Salim Ali terus. Yaris Riyadi. Lorenzo Cabañas. Terjatuh pelanggaran diberikan oleh wasit. Lorenzo Cabañas. Inilah Arcan Yuri. Salim Ali terus. Dihalau saja oleh Evaldo Silva. Patricio Jimenez. Pada Nova Arianto kali ini. Persib Bandung, Nova Arianto lewati 2 orang pemain Persijap. Kali ini tidak untuk Kasyadi. Tekanan kali ini datang dari Persijap Jepara. M. Fahrudin terlihat tidak ada pengawalan tadi, Bung. Sekilas di layar televisi kita lihat bahwa Ibrahim itu berdiri sangat bebas sekali. Ya, saya pikir para pemain Persib sangat berkonsentrasi melakukan tekanan ke arah gawang lawan sehingga tidak ada satupun pemain yang fokus pada pertahanan, dan mungkin ini dianggap sebagai tanggung jawab Patricio Jimenez dan kawan-kawan. Tekanan kembali kali ini Amarildo de Sousa. Umpan kotak penalti mudah saja tadi dibaca oleh Sony Kurniawan. Yaris Riyadi. Salah umpan. Maksudnya pada Diki Firasat. Paiton Tiapma. Danan Puspito kali ini. Salah seorang pemain, ya, Paiton Tiapma berbenturan tadi dengan salah seorang pemain Persib Bandung. Anda melihat keletihan fisik yang tampaknya dari kedua pemain dari kedua kesebelasan terlihat jelas. Ya, sangat jelas terlihat, dan kita lihat bagaimana Paiton juga masih ada sedikit keinginan untuk mengulur-ulur waktu, karena saya pikir dia sendiri juga sangat lelah. Adalah Tema Mursadat yang tampil sangat baik pada pertandingan malam hari ini. Begitu pula dengan penjaga gawang Persijap Jepara, Panca Haryanto. Dan jika pertandingan ini harus dilakukan adu tendangan penalti, tampaknya kedua pemain ini akan menjadi pemain terbaik. Iya. Siapapun yang berhasil membawa timnya menang, mungkin dia akan dipilih sebagai man of the match. Amarildo de Sousa digantikan saja oleh Suwita Pata. Wasit M. Sueb menitipkan peluit panjang. Panjangan pertama Persib Bandung melawan Persijap Jepara telah selesai, dan langsung akan dilakukan perpanjangan waktu kedua untuk menentukan siapakah yang akan menjadi tim ke-9 yang akan lolos ke babak 16 besar dalam Copa Indonesia 2007. Masih 0-0, sementara ini agregat dari kedua kesebelasan. Indonesia 1 dalam Copa Indonesia. Inilah Tema Mursadat, penjaga gawang yang didatangkan dari Persikota Tangerang. Satu keuntungan tentunya bagi Persib Bandung mempunyai kiper Tema Mursadat. Bermain sangat baik sekali. Inilah Patricio Jimenez yang baru saja sembuh. Ridwan Markowi masih bersama Diki Firasat. Indonesia 1 dalam Copa Indonesia. Pertandingan yang sangat menarik sekali. Benturan terjadi di awal pertandingan. Terlihat pesta kembang api pun ada di Stadion Siliwangi. Di sebelah timur untuk tidak Sony Kurniawan kali ini tendangan bebas bagi Persib Bandung. Bola dikuasai oleh Sony Kurniawan. Masuk di babak kedua menggantikan Gilang Angga. Telah dilakukan Sony Kurniawan. Yang dituju adalah Bayu Suto di sana. Peluang Persib Bandung dihalau saja oleh Kasyadi. Serangan balik kali ini Persijap Jepara. Satu penyelamatan dilakukan oleh Tema Mursadat. Serangan cepat Yaris Riyadi. Belum berhasil melewati Paiton Tiapma. Inilah Yaris Riyadi.
Lempar ke dalam, oh kurang cermat. Diki Firasat membuang kembali sebuah peluang dimiliki oleh Persib Bandung. Panca Haryanto kembali mencium bola. Kita lihat bagaimana penyelamatan yang dilakukan oleh Tema Mursadat. Dalam situasi menyerang seperti ini memang dibutuhkan seorang kiper yang memiliki visi yang cukup, artinya kemampuan membaca pertandingan, karena banyak sekali pemain pertahanan yang sudah kerap meninggalkan lapangan. Sebuah keputusan tepat meninggalkan Persik Kediri, Bung, untuk mendapatkan tempat di sini. Oh, satu peluang. Persijap Jepara kali ini tendangan. Oh, Doni Siregar membentur tangan dari Tema Mursadat. Ya, saya pikir bola sebenarnya sudah out, namun Tema Mursadat tentu tidak mau mengambil risiko dan ia berupaya mentip bola. Dan saksikan bagaimana Tema Mursadat menyelamatkan gawang Persib Bandung meskipun sudah terlihat keluar dari gawang. Ya. Lagi-lagi gangguan dilakukan oleh anak-anak supporter Persib. Kekecewaan tentunya melihat penampilan tim kesayangan mereka justru dikepung di perpanjangan waktu kedua ini. Inilah para Viking atau bobotoh Persib. Tendangan penjuru bagi Persijap Jepara, peluang bagi Persijap. Evaldo Sousa, bola jatuh di kaki Lorenzo Cabanyas, masih Lorenzo Cabanyas. Tackling tadi Paitun Tiapma, pemain yang sangat rajin membantu penyerangan maupun pertahanan. Salim Ali terus, kurang cermat Salim, jatuh di kaki Paitun. Oh, satu kejadian menarik. Dua pemain asing ini berebut bola, Paitun dan Ridwan Barkowi. Satu hal yang sangat menarik ketika dua kesebelasan bermain sangat terbuka dalam pertandingan malam hari ini. Ya, saya pikir kedua kesebelasan ingin sekali mengakhiri pertandingan ini tanpa adu penalti. Ya. Handsball kali ini Evaldo Silva, cepat saja bola. Tendangan bebas telah dilakukan. Kali ini Salim Ali Idrus dari sayap kanan. Gawang Persijap Lorenzo Cabanyas, mudah saja dibaca oleh Evaldo Silva. Masih 0-0. Persib mencoba mengurung pertahanan Persijap Jepara kali ini. Suwita Pata, Lorenzo Cabanyas, masih Lorenzo Cabanyas mencoba melewati 3 orang pemain Persijap, hanya menghasilkan sebuah tendangan bebas bagi Persib Bandung. Saya pikir dengan skill individu seperti Lorenzo Cabanyas ada peluang besar buat Persib, paling tidak dengan kemampuan dribble di dalam kotak penalti sangat berangsang untuk ditebas oleh lawan. Kembali Panca Haryanto akan diuji oleh para pemain Persib Bandung kali ini. Salim Ali Idrus dibuang saja oleh Paitun Tiapma, menghasilkan sebuah tendangan penjuru. Itulah Paitun Tiapma, pemain asal Thailand, 3 musim memperkuat Persijap Jepara, berusia 26 tahun. Bola dihadapi oleh Salim Ali Idrus, telah diangkat kotak penalti, sundulan kepala dari Bayu Sute. Masih belum membahayakan gawang Panca Haryanto. Inilah Bayu Sute. Dalam kita saksikan bagaimana Salim Ali Idrus angkat kotak penalti, sundulan kepala Bayu Sute masih jauh di atas penjaga gawang Panca Haryanto. Belum berubah kedudukan sementara ini pecinta bola TV. Persib Bandung 0, Persijap 0. Perpanjangan waktu kedua, babak 32 besar Copa Indonesia 2007. Lorenzo Cabanyas mudah saja dibuang tadi oleh Bambang Sulistyo. Datang lagi Salim Ali Idrus. Persijap dalam tekanan kali ini. Masih ada Paitun, lagi-lagi Paitun. Tampaknya pemain satu ini menjadi bintang lapangan. Berulang kali disorot oleh kamera televisi karena memang dimanapun bola ada, di situ ada Paitun. Pemain yang baik dalam menyerang maupun bertahan. Iya. Oh, salah umpan. Kali ini datang serangan dari Persijap Jepara. Tersisa 10 menit lagi waktu normal. Kedua kesebelasan masih mempunyai waktu menghindari adu tendangan penalti. Kasyadi, Anton Hermawan maksudnya, bola lebih jatuh kepada Yaris Riyadi. Kali ini Diki Firasat. Baik sekali, yang dituju oleh Ridwan Barkowi. 1, 2, 3 pemain Persib Bandung ada dalam kotak penalti. Masih Ridwan Barkowi.
Lorenzo Cabañas, peluang bagi Persib Bandung. Lorenzo Cabañas, sayang sekali masih dapat ditepis oleh Vance Haryanto. Sebuah peluang yang hampir 90% gol, Bung. Ya, saya pikir udah 3 kali Cabañas melakukan tendangan langsung ke arah gawang dan tiga-tiganya sangat berbahaya. Sayang sekali bola masih mampu dihentikan oleh kiper dan ini sebuah kredit poin tersendiri buat Vance Haryanto. Luar biasa sekali penampilan dari Vance Haryanto menyelamatkan gawang Persijap Jepara. Kali ini tendangan bebas kali Yaris Riyadi tanpa kesakitan di lapangan pertandingan, berbenturan tadi dengan Amarildo de Sousa. Peluang bagi Persib Bandung sangat ideal. Siapakah yang akan menjadi eksekutor kali ini? Dihadapi oleh Patricio Jimenez maupun Ridwan Barkowi. Sedangkan Doni Siregar masih memberikan instruksi kepada rekan-rekannya membuat pagar hidup. Jangan lupa untuk mengikuti kuis SMS Copa Indonesia 2007. Ketik kopas pasti nama Anda dan kirimkan ke 7669. Inilah Lorenzo Cabañas yang baru saja mendapatkan sebuah peluang yang sangat baik. Belum berhasil merubah kedudukan. Tersisa 7 menit lagi waktu normal. Bola dihadapi oleh 2 orang pemain. Jimenez masih membentur salah seorang pemain Persijap Jepara. Inilah Patricio Jimenez, pemain asal Chili. Musim lalu merumput bagi Sriwijaya FC. Salim Al-Idrus telah dilakukan. Dihalau kembali oleh Valo Silva. Datang serangan Bandung kali ini. Serangan balik Persijap Jepara. 1, 2, 3, 4 melawan 1 orang pemain. Berbahaya bagi Persib Bandung. Jelas sekali offside. Sayang sekali, Bung. Tidak bisa memanfaatkan dengan baik keadaan ini. Iya, padahal kita lihat 1 lawan 4. Sementara pemain-pemain bertahan Persib sudah meninggalkan posnya dan situasi seperti ini sangat menguntungkan tuan rumah, sangat menguntungkan tim tamu. Datang lagi Lorenzo Cabañas kali ini Persib Bandung. Mudah saja dipotong oleh Paitun Tiapma. Pemain yang bermain dengan kondisi fisik yang sangat baik. Lorenzo Cabañas kali ini masih Persib Bandung. Baik sekali, Salim Al-Idrus. Salim Al-Idrus kembali sulit untuk dapat melewati Paitun Tiapma. Datang serangan Persib Bandung, sebuah tendangan spekulasi yang terlalu dipaksakan. Suwita Patah, kapten kesebelasan. Biasa disebut Il Capitano, Il Capitan. Pemain yang paling senior bersama Yaris Riyadi, Bung. Saya pikir Suwita Patah ditarik Persib karena dia tampil begitu gemilang bersama PSIS sehingga dipanggil kembali ke Bandung. Tendangan penjuru kali ini telah dilakukan. Dibuang saja oleh salah seorang pemain Persijap di sana, Amarildo. Baik sekali skill individu dari pemain asal Brasil ini. Ditarik saja oleh Sony Kurniawan. Tindakan fair play dari 2 pemain yang berseteru ini, Sony Kurniawan dengan Amarildo de Sousa. Kita berharap supporter maupun kedua pemain tidak terpicu oleh emosi. Pertandingan yang sangat ketat, pertandingan yang sangat menarik ini menentukan siapa yang lolos ke babak 16 besar. Meninggalkan bola meninggalkan lapangan pertandingan. Inilah Amarildo de Sousa. Kekram tentunya sudah sangat biasa terjadi di saat pertandingan di panjang waktu. Ya, sangat wajar terjadi. Hanya wasit tampaknya tidak mau berkompromi berlama-lama dengan Amarildo de Sousa karena dia sudah pernah mendapat perawatan. 5 menit lagi, Arcan Iuri tampaknya dengan Jajang Nurjaman sedang mendiskusikan siapa yang menjadi algojo penalti nanti. Dipersiapkan oleh Arcan Iuri tampaknya. Evaldo Silva datang kali ini. Diki Firasat, masih Diki Firasat, syuting Diki masih jauh di atas penjaga gawang Vance Haryanto. Ya, apakah julukan lucky player masih melekat pada diri Diki Firasat karena sampai sejauh ini dia belum lagi mencetak gol. Apakah akan terjadi kejutan, Bung? Setelah kejutan terjadi di mana Arema Malang harus tersingkir, Persik Kediri harus tersingkir. Apakah tim besar ya? Persijap Jepara mampu membuat kejutan dengan mengalahkan Persib Bandung pada malam hari ini? Dan jangan lupakan Persebaya juga tersingkir, tim besar pula. Semakin menarik lanjutan kompetisi Copa Indonesia 2007 kali ini.
Oh, satu kejadian yang menarik. Kali ini Barkowi. Masih Barkowi. Ya, terlampau selfish. Bali Evaldo Silva. Mudah saja bagi Evaldo Silva. Anton Hermawan. Dibuang saja oleh Swita Pata. Terjadi perebutan kembali. Kasiadi, kapten kesebelasan. Dibuang saja oleh Bambang Sulistyo. Satu. Oh, berbahaya sekali. Apa yang terjadi? Oh, satu. Jelas sekali sebuah pelanggaran tampaknya. Oh, wasit tidak memberikan pelanggaran bagi Persib Bandung. Apa yang terjadi, Bung? Ya, jika kita melihat sepintas memang ini sebuah pelanggaran. Mungkin wasit punya pandangan lain bahwa ini sebuah faktor ketidaksengajaan. Namun dari sudut pandang kita lihat bahwa ini sebuah pelanggaran. Masih belum berubah kedudukan 0-0. Sebuah kesalahan dilakukan oleh para pemain belakang kesebelasan Persib Bandung, khususnya Tema Mursadat hampir saja membuat blunder. Untung saja Ibrahim Ibnu tidak berhasil memanfaatkan dengan baik pelanggaran kali ini. Dua pemain asing, Amarildo de Sousa dengan Lorenzo Cabanyas. Pertandingan semakin menarik, semakin panas. Banyak intrik yang terjadi. 3 menit lagi waktu tersisa. Ya, bagaimana kita saksikan Tema Mursadat. Ya, kesalahan Tema namanya yang menyapu bola secara tidak akurat. Ibrahim Ibnu, tabrakan dengan saya Bayu pikir Suka. ini jelas sekali. Ya, apapun itu keputusan ada di tangan wasit, Bung. Kembali pertandingan harus banyak diwarnai dengan peluit wasit. Kalau kita lihat dari dalam tayangan ulang, ternyata memang Bayu Suta sangat jelas sekali posisinya melihat pemain lawan, jadi faktor ketidaksengajaan sangat kecil. Apapun itu keputusan wasit MSUF dalam memimpin jalannya pertandingan ini sudah sangat baik sekali melihat pertandingan sangat panas, sangat ketat, Bung. Ya, Kali ini M. Fahrudin, Bayu Suta di sana. Oh, tackle kembali Bayu Suta. Lemparan ke dalam bagi Persijap Jepara. ya, di tengah rekan-rekannya yang kerap sekali naik membantu serangan, Bayu bekerja ekstra keras tampaknya. Lemparan ke dalam kali ini Paitun Tiapma. Semakin menegangkan pertandingan, tersisa tidak lebih dari 2 menit kali ini. Tekanan M. Fahrudin. Angkat kotak penalti di sana ada Ibrahim. Masih Persijap Jepara. Tidak berhasil melewati Diki Firasat kali ini. Pelanggaran wasit mengangkat bendera, asisten wasit. Terjadi pelanggaran di sana. 1 menit lagi pertandingan, waktu normal di perpanjangan waktu kedua ini. Jika tetap 0-0 maka tentunya akan dilakukan dengan adu tendangan penalti. Kita saksikan bersama-sama. 1 menit terakhir. Angkat kotak penalti. Panca Haryanto, mudah saja. Kali ini Panca bermain sangat baik sekali. Dan satu hal dari penjaga gawang ini adalah selalu mencium bola ketika menjadi pemain. Ya, ciri khas dari Panca. Peluang kembali. Masih detik-detik terakhir pertandingan Persib Bandung berhadapan dengan Persijap Jepara. 0-0 di second leg babak 32 besar Copa Indonesia 2007 akan menentukan siapa yang akan lolos ke babak 16 besar. Kesalahan Bayu Suta tadi coba dikejar oleh Fahrudin. M. Fahrudin, tekanan kali ini di detik-detik terakhir terlalu deras. Umpan dari Paitun Tiapma sulit dikejar oleh M. Fahrudin. Lemparan ke dalam, inilah Tema Mursadat, penjaga gawang yang pernah membela Persikota Tangerang. Waktu telah habis, memasuki masa injury time. Detik-detik terakhir, peluang bagi Persib Bandung. Ya, wasit MSUF telah meniupkan peluit panjang. Dengan demikian, Tanda berakhirnya pertandingan di waktu perpanjangan waktu kedua ini akan dilanjutkan akan menentukan dengan adu tendangan penalti. 16 besar. Dan pecinta bola TV, Anda jangan kemana-mana. Kami mohon Anda untuk bersabar karena Copa Indonesia 2007 akan segera kembali. Saksikan adu tendangan penalti
Tuan rumah Persib Bandung berhadapan dengan Persijap Jepara untuk menentukan siapa yang akan lolos ke babak 16 besar. Sikat saja Bung Sigit, Anda bagaimana menyaksikan perjuangan dari khususnya Persijap Jepara yang bermain sangat berani menghadapi Macan atau Maung Bandung ini. Dan mereka tampil di kandang Macan atau di kandang Maung dengan sangat berani. Mereka berani bermain terbuka dan saya pikir mereka juga memiliki keunggulan karena kipernya sudah sangat teruji, Panca Haryanto. Dan di kubu Persib sendiri kita juga lihat Tema Mursadat meskipun berkali-kali menyelamatkan gawang tapi sempat melakukan kesalahan. Ya, justru di menit-menit akhir tadi. Dalam tanda kutip saya mencermati bahwa Persib sedikit beruntung dengan tidak terlihatnya sebuah sikutan yang dilakukan oleh Nova Arianto dan juga cemerlangnya penjaga gawang Tema Mursadat tadi tinggal one on one. Ya, dan sebuah penyelamatan dilakukan dan ini terjadi akibat kesalahan rekan-rekannya dan tampaknya Tema Mursadat masih cukup yakin. Hanya kita tinggal melihat bagaimana situasi mental para pemain yang akan menjadi algojo tenang penalti. Ya, saya kira siapapun yang lolos dalam pertandingan pada malam hari ini sudah pantas untuk dapat lolos ke babak 16 besar. Ya, mereka merebutnya dengan tidak mudah. Hati-hati untuk mengamankan diri sendiri. Masih dengan kondisi 0-0 maka harus dilakukan adu tendangan penalti untuk Hasilnya bisa menentukan siapa yang lolos ke babak 16 besar, menyusul 8 tim yang telah Bandung harus lolos ke babak 16 besar Copa Indonesia 2007. Indonesia 1 dalam Copa Indonesia tentunya. Pertandingan yang sangat menarik dari Stadion Siliwangi di Kota Bandung. Pertandingan antara tuan rumah Persib Maung Bandung berhadapan dengan Laskar Kalinyamat Persijap Jepara. Di leg pertama, kedua tim bermain imbang 0-0. Demikian pula dengan di leg kedua, inilah para pemain Persib Bandung. Robi Darus ada di sana. Kita juga dari lihat Erik Setiawan, pemain yang terkena kartu merah di Jepara. ya, memberi support. Kita akan menyaksikan sebuah drama yang menegangkan tentunya. Siapa yang akan menjadi algojo dari kedua kesebelasan? Inilah Paiton Tiapma, kemudian Amarildo Silva, Sausa, Doni Siregar maksud saya, Kasiadi, Evaldo Silva, Anton Hermawan ada di tengah, dan juga ada Suwita Pata di sana. Ya, tampaknya mereka sangat akrab meskipun di pertandingan 120 menit tadi mereka begitu keras bertempur. Ya, selain kedua penjaga gawang Bung, Panca Haryanto dan Tema Mursadat, saya melihat sosok Salim Al Idrus menonjol di kubu Persib Bandung dan sosok dari Paiton Tiapma menjadi menonjol di kubu Ya, dan kebetulan dua-duanya tampil sebagai pemain sayap. Saya pikir rivalitas kedua kesebelasan ini begitu runcing karena kita lihat bahwa Persijap sebenarnya jauh lebih unggul dibanding Persib karena dalam statistik memang mereka mengungguli Persib sekali menang, sekali seri. Ya, kita akan saksikan bagaimana terjadi drama adu tendangan penalti ini antara tuan rumah Persib Bandung berhadapan dengan Persijap Jepara. Siapakah yang memenangkan pertandingan ini? Tentunya saya pikir telah memberikan kontribusi atau penampilan yang luar biasa dan pantas untuk lolos ke babak 16 besar. 0-0 agregat. Inilah Panca Haryanto, penjaga gawang berusia 23 tahun, mantan Persik Kediri dan juga ex-kiper Timnas Indonesia 21 tahun. Inilah Panca Haryanto, bermain sangat baik sekali, membela pertahanan Persijap Jepara. Tampaknya Persib Bandung akan diberikan kesempatan pertama melakukan adu tendangan penalti. Dan Lorenzo Cabanyas menjadi eksekutor pertama di kubu Persib Bandung. Pemain yang sering menjadi eksekutor ketika pertandingan dilakukan oleh Persib Bandung. Ya, namun dalam adu penalti situasinya sedikit lain karena beban lebih tinggi apalagi dia menjadi penendang pertama. Inilah adu tendangan penalti. Persib Bandung berhadapan dengan Persijap Jepara. Lorenzo Cabanyas. Penyelamatan dari Panca Haryanto. Terlihat kepercayaan diri dari seorang Panca Haryanto menggagalkan penendang pertama dari Persib Bandung. Inilah Lorenzo Cabanyas. Sedikit kekesalan, tampak raut muka kecewa. Dalam tanda kita saksikan bagaimana tendangan
Kaki kiri dari Lorenzo Cabañas mudah dibaca oleh Vance Haryanto. Ya, seperti yang saya katakan tadi, bahwa meskipun dia spesialis tendangan penalti ketika di pertandingan normal, tapi di adu penalti situasinya sedikit lain, ada tekanan mental. Kali ini penendang pertama dari kesebelasan Persijap Jepara, Evaldo Silva, stopper asal Brasil. Kita saksikan bersama-sama pecinta bola TV. Masuk 1 Persijap, 0 Persib Bandung. Evaldo Silva berhasil mengecoh penjaga gawang Tema Mursadat. Ya, saya pikir tanpa mengecoh pun seandainya Tema betul arahnya, tapi akan tetap gol karena Keras sekali, Bung. keras sekali, dan di bawah tekanan mental seperti ini, saya pikir apa yang dilakukan oleh Evaldo Silva sangat tepat. Keras mengarah ke kanan dan punya tendangan yang sangat keras menyulitkan Tema Mursadat. Kali ini kesempatan kedua dari Persib Bandung. Siapakah yang akan menjadi algojo? Oh, Sony Kurniawan, pemain yang ditransfer dari Persija Jakarta. Terlihat raut muka para pemain Persijap Jepara kebersamaan di tengah lapangan pertandingan, menunggu apa yang terjadi di drama adu tendangan penalti ini. Mencoba mengganggu konsentrasi tampaknya Vance Haryanto, Bu. Sony Kurniawan menjadi penendang kedua bagi Persib Bandung. Kita nantikan bersama-sama pecinta bola TV. Oh, masuk 1-1. Persib Bandung melalui kaki Sony Kurniawan. Emosi baknya Sony Kurniawan berhasil melakukan sebuah eksekusi yang sangat baik. Ya, dibutuhkan pemain berpengalaman dalam situasi seperti ini, dan kita lihat Sony pun tidak lagi memilih-milih bola akan ditempatkan di mana, yang penting keras. Dan saya pikir ini cocok untuk mengatasi tekanan mental. Masih 1-1, kali ini penendang kedua dari Persijap Jepara. Doni Siregar dipercaya oleh pelatih Yudi Suryata. Mampukah Doni Siregar membawa Persijap unggul? Kita nantikan bersama-sama pecinta bola TV. Baik sekali, masuk. Doni Siregar berubah kedudukan sementara ini. Persijap 2, Persib Bandung 1. Tidak terlampau kencang, tapi betul-betul placing. Tapi ini sebuah ketenangan yang luar biasa dari seorang Doni Siregar. Merubah kedudukan sementara ini pecinta bola TV. Eksekutor ketiga Ridwan Barkowi, pemain asal Maroko. Mampukah Ridwan Barkowi menjalankan tugas dengan sempurna? 1-2, Persib 1, Persijap 2. Inilah Vance Haryanto, tampak Suwita Pata, Patricio Jimenez. Inilah Ridwan Barkowi, striker andalan asal Maroko. Kita nantikan bersama-sama, mampukah Ridwan Barkowi? Masuk! Baik sekali, Ridwan Barkowi berhasil masukkan bola, merubah kedudukan sementara. Persib Bandung 2, Persijap Jepara 2. Excellent. Selain arahnya tepat, juga keras, persis seperti yang dilakukan oleh Evaldo Silva. Tendangan penalti seperti ini memerlukan skill juga, Bung. Ya, Dan ketenangan tentunya. saya pikir ini kombinasi antara skill ketenangan. Kali ini stopper dan juga kapten kesebelasan Kasyadi dipercaya oleh pelatih Yudi Suryata sebagai eksekutor ketiga bagi Persijap Jepara. Kita nantikan bersama-sama, mampukah Persijap mengungguli Persib Bandung di penendang ketiga ini. Kasyadi luar biasa sekali. Penampilan kapten kesebelasan merubah kedudukan sementara ini. Persijap Jepara 3, Persib Bandung 2. Ya, sempurna sekali. Sebuah ketenangan. Saya pikir tidak salah Yudi Suryata memberikan kepercayaan penendangnya terhadap kepada pemain-pemain yang cukup senior. Semakin menegangkan pecinta bola TV, inilah Patricio Jimenez,
Stopper asal Chili tentunya, berusia 32 tahun. Kaki kiri menjadi andalannya. Inilah France Haryanto, penendang keempat bagi Persib Bandung. Tertinggal 2-3. Persib 2, Persijap 3. Kembali tampaknya akan mencium bola. France Haryanto mengganggu konsentrasi dari Patricio Jimenez. Inilah France Haryanto. Sebuah upaya mengganggu konsentrasi. Mampukah Patricio Jimenez? Dan nantikan bersama-sama. Oh, masuk. Membentur tiang dan bola masuk ke dalam gawang France Haryanto. Persib Bandung 3, Persijap Jepara 3. Inilah dalam kita saksikan bagaimana Patricio Morales, maksud saya Patricio Jimenez, menutup matanya, Bung. Sebuah sedikit ledekan tentunya kepada France Haryanto. 3-3. Lagi-lagi teknik untuk mengganggu konsentrasi lawan. Apapun dilakukan oleh seorang kiper. Amarindo de Sousa kali ini, penendang keempat dari Persijap Jepara. Kita saksikan bersama-sama apa yang terjadi di lapangan Siliwangi Kota Bandung ini. Masuk 3-4. Sementara ini sejauh ini semua eksekutor dari Persijap Jepara berhasil menceploskan bola ke gawang Tema Mursadat. Dalam tabel kita saksikan bagaimana tendangan penalti ke arah tengah mengecoh Tema Mursadat. Dan juga kapten kesebelasan Suwita. Ya, jika penendang terakhir Persib ini gagal, maka selesai sudah. Persijap tidak perlu lagi menendang lagi karena sudah unggul 4. Suwita Patah, kapten kesebelasan, mempunyai beban yang sangat besar tentunya. Inilah France Haryanto, pemain yang bermain sangat baik sekali di pertandingan 120 menit ini, plus adu tendangan penalti tadi, menggagalkan tendangan pertama dari Lorenzo Cabanyas. Inilah France Haryanto. Suwita Patah dipercaya menjadi algojo terakhir dari Persib Bandung. Dan nantikan bersama-sama. Oh, sebuah tendangan yang terlalu tinggi tampaknya membuat dipastikan Persijap Jepara lolos ke babak 16 besar Copa Indonesia 2007 dengan dramatis menyingkirkan tuan rumah Persib Bandung melalui adu tendangan penalti. Bagaimana Bung Sigit? Ya, sebuah tekanan mental yang luar biasa dirasakan oleh Suwita Patah, dan saya pikir France Haryanto menjadi pahlawan dalam pertandingan malam ini. Luar biasa sekali. Inilah dalam tabel kita saksikan bagaimana tendangan Suwita Patah tipis saja di atas penjaga gawang France Haryanto, membuat Persijap Jepara tentunya tidak perlu melakukan tendangan penalti kelima, membuat Persijap Jepara Meskipun seandainya Tema betul arahnya, tapi akan tetap gol karena keras sekali, Bung. keras sekali. Dan di bawah tekanan mental seperti ini, saya pikir apa yang dilakukan oleh Fadrika sangat tepat. Keras mengarah ke kanan dan tentunya tendangan yang sangat keras menyulitkan Tema Mursadat. Kali ini kesempatan kedua dari Persib Bandung. Siapakah yang akan menjadi algojo? Oh, Sony Kurniawan, pemain yang ditransfer dari Persija Jakarta. Terlihat raut muka para pemain Persijap Jepara kebersamaan di tengah lapangan pertandingan, menunggu apa yang terjadi di drama adu tendangan penalti ini. Mencoba mengganggu konsentrasi tampaknya France Haryanto, Bu. Sony Kurniawan menjadi penendang kedua bagi Persib Bandung. Kita nantikan bersama-sama pecinta bola TV. Oh, masuk 1-1. Persib Bandung melalui kaki Sony Kurniawan. Emosi baknya Sony Kurniawan berhasil melakukan sebuah eksekusi yang sangat baik. Ya, dibutuhkan pemain berpengalaman dalam situasi seperti ini, dan kita lihat Sony pun tidak lagi memilih-milih bola akan ditempatkan di mana, yang penting keras. Dan saya pikir ini cocok untuk mengatasi tekanan mental. Masih 1-1, kali ini penendang kedua dari Persijap Jepara.
Doni Siregar dipercaya oleh pelatih Yudi Suryata. Mampukah Doni Siregar membawa Persijap unggul? Kita nantikan bersama-sama pecinta bola TV. Baik sekali, masuk. Doni Siregar merubah kedudukan sementara ini. Persijap 2, Persib Bandung 1. Tidak terlampau kencang tapi betul-betul placing. Tapi ini sebuah ketenangan yang luar biasa dari seorang Doni Siregar. Merubah kedudukan sementara ini pecinta bola TV. Eksekutor ketiga Ridwan Barkowi, pemain asal Maroko. Mampukah Ridwan Barkowi menjalankan tugas dengan sempurna? 1-2, Persib 1, Persijap 2. Inilah Panca Haryanto, tampak Suwita Pata, Patricio Jimenez. Inilah Ridwan Barkowi, striker andalan asal Maroko. Kita nantikan bersama-sama, mampukah Ridwan Barkowi? Masuk! Baik sekali, Ridwan Barkowi berhasil masukkan bola, merubah kedudukan sementara. Persib Bandung 2, Persijap Jepara 2. Excellent. Selain arahnya tepat, keras, persis seperti yang dilakukan oleh Valdo Silva. Tendangan penalti seperti ini memerlukan skill juga, Bung. Ya, Dan ketenangan tentunya. saya pikir ini kombinasi antara skill ketenangan. Kali ini stopper dan juga kapten kesebelasan Kasyadi dipercaya oleh pelatih Yudi Suryata sebagai eksekutor ketiga bagi Persijap Jepara. Kita nantikan bersama-sama, mampukah Persijap mengungguli Persib Bandung di penendang ketiga ini. Kasyadi luar biasa sekali. Penampilan kapten kesebelasan merubah kedudukan sementara ini. Persijap Jepara 3, Persib Bandung 2. Ya, sempurna sekali. Sebuah ketenangan. Saya pikir tidak salah Yudi Suryata memberikan kepercayaan penendangnya terhadap kepada pemain-pemain yang cukup senior. Semakin menegangkan pecinta bola TV. Inilah Patricio Jimenez, stopper asal Chili tentunya, berusia 32 tahun. Kaki kiri menjadi andalannya. Inilah France Haryanto, penendang keempat bagi Persib Bandung. Tertinggal 2-3, Persib 2, Persijap 3. Kembali tampaknya akan mencium bola. Panca Haryanto mengganggu konsentrasi dari Patricio Jimenez. Inilah Panca Haryanto. Sebuah upaya mengganggu konsentrasi. Mampukah Patricio Jimenez? Dan nantikan bersama-sama. Oh, masuk, membentur tiang dan bola masuk ke dalam gawang Panca Haryanto. Persib Bandung 3, Persijap Jepara 3. Inilah dalam kita saksikan bagaimana Patricio Morales, maksud saya Patricio Jimenez, menutup matanya, Bung. Sebuah sedikit ledekan tentunya kepada Panca Haryanto. 3-3. Lagi-lagi teknik untuk mengganggu konsentrasi lawan. Apapun dilakukan oleh seorang kiper. Amarildo de Sousa kali ini, penendang keempat dari Persijap Jepara. Kita saksikan bersama-sama apa yang terjadi di lapangan Siliwangi Kota Bandung ini. Masuk 3-4 sementara ini. Sejauh ini semua eksekutor dari Persijap Jepara berhasil menceploskan bola ke gawang Tema Mursadat. Dalam tabel kita saksikan bagaimana tendangan penalti ke arah tengah mengecoh Tema Mursadat. Dan juga kapten kesebelasan Suwita. Ya, jika penendang terakhir Persib ini gagal, maka selesai sudah. Persijap tidak perlu lagi menendang lagi karena sudah unggul 4. Suwita Pata, kapten kesebelasan, mempunyai beban yang sangat besar tentunya. Inilah Panca Haryanto, pemain yang bermain sangat baik sekali di pertandingan 120 menit ini, plus adu tendangan penalti tadi, menggagalkan tendangan pertama dari
Lorenzo Cabanyas. Inilah Vanca Haryanto. Suwita Pata dipercaya menjadi algojo terakhir dari Persib Bandung. Kita nantikan bersama-sama. Oh, sebuah tendangan yang terlalu tinggi tampaknya membuat dipastikan Persijap Jepara lolos ke babak 16 besar Copa Indonesia 2007 dengan dramatis menyingkirkan tuan rumah Persib Bandung melalui adu tendangan penalti. Bagaimana Bung Sigit? Ya, sebuah tekanan mental yang luar biasa dirasakan oleh Suwita Pata, dan saya pikir Vanca Haryanto menjadi pahlawan dalam pertandingan malam ini. Kami himbau untuk seluruh Luar biasa sekali inilah dalam tayang kita saksikan bagaimana tendangan Suwita Pata tipis saja di atas penjaga gawang Vanca Haryanto membuat Persijap Jepara tentunya tidak perlu melakukan tendangan penalti kelima, kesebelasan yang terhormat membuat Persijap Jepara dan juga